Sebuah bus jurusan Pelabuhan Ratu Bogor yang melaju dari arah Jakarta menuju Sukabumi ludes terbakar di eksit tol Ciawi Bogor Selasa siang. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Khawatir api menyambar pada kendaraan lain, petugas sempat menutup sebagian badan jalan tol dengan memblokade menggunakan kendaraan jasa marga. Sebelum terbakar, sang sopir sempat mengetahui ada kepulan asap putih di mesin bus, lalu menepi dan menurunkan penumpang. Api berhasil dipadamkan sekitar 15 menit. Jadi informasi dari si pengemudi itu awalnya keluar asap putih di dekat kemudi. Nah lanjut ada percikan api, langsung dia evakuasi semua penumpang di pinggir gerbang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Bangkai bis yang terbakar dibawa ke kantor unit Laka Lantas, Ciawi Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Itu, Pak. 7 orang warga yang diduga sebagai pengguna dan pengedar narkoba ini diamankan petugas di kawasan Sungai Deli, Pekan Labuan, Medan, Sumatera Utara. Dari 7 warga yang diamankan, 2 diantaranya adalah wanita. Dalam penggerebekan ini, petugas turut menyita belasan mesin judi. 7 orang kita amankan diduga pengguna. Berikut barang bukti alat hisap atau bong. Berikut juga kita amankan mesin judi yang tindak lanjutnya kita limpahkan ke Satreskrim Polres Labuan Belawan. Oleh petugas, 7 orang yang diamankan kemudian dibawa ke Polres Labuan Belawan untuk diproses. Usai penggerebekan, lokasi penyimpanan mesin judi kemudian dibakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Arlista Hadi dan saya Wilson Purba. Pemirsa, selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan juga kriminal yang menjadi topik hangat perbincangan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi @laporpolisi_inews dan @official iNews TV. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Dan kita ke informasi pertama ya, Wilson. Ada apa, Wilson? Nah, untuk informasi pertama ini ada puluhan rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Kelandasan, Balikpapan yang ludes terbakar, Alista. Iya, dan sementara itu amukan si jago merah juga menghanguskan sebuah gudang barang rongsokan di Surabaya, Jawa Timur. Sepuluh rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk Kelurahan Kelandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur terbakar pada Selasa pagi. Tak hanya itu, amukan si jago merah juga menghanguskan 6 ruko yang berada di tepi jalan. Diketahui, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga. Tak lama berselang, api pun menyambar bangunan lainnya. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri dan harta benda mereka. Ya? Keluarga semua sudah keluar berarti, Bu ya? Sudah. Yang penting ini anak-anak sama ini aja surat. Ibu jadi keluar bawa apa, Bu? Ibu bawa surat ya? Sama surat aja. Bawa anak sama surat aja ya? Iya. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Sekitar 2 jam kemudian, kobaran api bisa dijinakkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, asap tebal kehitaman membumbung tinggi dari gudang barang rongsok yang terbakar. Banyaknya barang mudah terbakar di dalam gudang menyebabkan api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik.
Akibatnya, seorang pemilik gudang bernama Mariam mengalami luka bakar dan patah tulang tangan setelah berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2 gudang saat api membakar lantai bawah gudang. 14 mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Sementara itu, korban luka dilarikan ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut antara truk dengan motor terjadi di Jalan Alam Syahratu Prawira Negara, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pengendara motor terjatuh dan terlindas truk saat berusaha masuk ke dalam jalur jalan yang sedang diperbaiki. Kecelakaan maut antara truk dengan motor terjadi di Jalan Alam Syahratu Prawira Negara, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pengendara motor terjatuh dan terlindas truk saat berusaha masuk ke dalam jalur jalan yang sedang diperbaiki. Korban tewas dievakuasi polisi dan warga sekitar ke ruang jenazah rumah sakit. Sementara itu, pengendara truk yang sempat kabur akhirnya ditangkap polisi. Sudah dapat mobil Puson di depan. Ada sempat lari juga. Petugasnya dari petugas kami sudah mengamankan mobilnya sama tersangkanya. Polisi masih meminta keterangan dari saksi serta pengendara truk yang diamankan. Sementara jenazah pengendara motor akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di pinggir Sungai Hopo. Tim Satreskrim Polres Humbang Hasudutan langsung mengecek ke TKP yang berada di bawah jurang terjal. Saat warga menemukan jenazah yang diperkirakan laki-laki ini ditemukan sudah dalam kondisi berupa tulang belulang. Warga juga menemukan beberapa pakaian yang tergeletak di samping tengkorak tersebut. Dari hasil pemeriksaan medis, korban diduga sudah tewas 1 tahun di pinggiran Sungai Hopo. Umur korban diperkirakan sekitar 35 hingga 50 tahun. Polisi masih terus mencari identitas korban dengan menyampaikan pengumuman kepada masyarakat dan juga kepala desa. Bahwa masyarakat ada melihat tulang belulang berserakan di Desa Nagasari Ibu 3, Kecamatan Lintung Nauta, Kabupaten Humbahas. Jadi bukan mayat, namun sudah menjadi tulang belulang yang diduga tulang belulang manusia. Sementara berdasarkan pemeriksaan fisik ataupun dari luar, berdasarkan keterangan dari medis, itu diperkirakan meninggalnya sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Lepas dari pengawasan orang tua, 3 orang balita di Padang, Sumatera Barat ditemukan tewas mengambang di sungai. Jasad korban ditemukan warga setelah 4 jam hilang usai bermain di depan rumahnya. Tiga balita bersaudara, Rahma 4 tahun, Rahmi 4 tahun, dan Romi 2,5 tahun ditemukan dalam keadaan tewas mengapung di dalam sungai yang berjarak sekitar 300 meter dari depan rumahnya di daerah Alanglaweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. 2 orang korban, Rahma dan Rahmi, langsung dievakuasi dan dibawa ke rumahnya, sementara 1 orang korban, Romi, meninggal di rumah sakit Reksodi Wiryo Ganting usai dievakuasi dari dalam kali oleh warga. Sejumlah petugas kepolisian dari Polresta Padang dan Polsek Padang Selatan tiba ke lokasi melakukan proses identifikasi jenazah korban. Dia hilang, dia udah sempat pencarian tadi. Terus ketemunya di mana, Bang? Ketemunya di bandar yang besar belakang nih, Bang. Di kali? Iya, di kali. Di dalam kali? Iya, sana, Bang. Itu tenggelam atau gimana, Bang? Tenggelam lah. Jadi ada warga yang udah sibuk nyari, jadi ketemulah. Dicari dari di sana ketiga. Korban sebelumnya terlihat bermain-main di depan rumahnya, namun sempat hilang dari pengawasan orang tuanya selama 4 jam dan akhirnya ditemukan tewas di sungai. Berdekatan atau jauh? Jauh-jauh, situ satu. Jauh-jauh. Di sini satu, di situ satu. Tertelungkup atau gimana? Ngambang, udah ngambang? Udah ngambang, udah merapung. Kondisi air tadi? Tenang kayak gini juga. Ketiga orang korban akan dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Alanglaweh. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi sudah mengetahui pelaku pembunuhan bocah kelas 6 SD di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku merupakan paman korban yang kini masih buron. Penyelidikan pembunuhan bocah kelas 6 SD di Yayasan Baiti Janati Deli Serdang, Sumatera Utara menemui titik terang. Polisi telah mengetahui pelaku pembunuhan yang tak lain adalah paman korban dan kini masih buron.
Belum diketahui motif penikaman terhadap korban, namun kakak korban menyatakan pelaku kerap mengancam keluarga korban hingga pernah mencekik leher korban beberapa waktu lalu. Alhamdulillah pelaku sudah diketahui, yang mana kita bukan keluarga sendiri, omnya berinisial R, 32 tahun. Sudah, kita anggota sudah tersebar, kita sekarang lagi mengejarnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat ditangkap. Korban berinisial SRB ditemukan bersimbah darah di ruangan kelasnya. Menurut saksi mata, insiden berlangsung cepat. Pelaku tiba-tiba datang mendobrak pintu kelas dan langsung menikam dada korban. Pintu langsung didobrak, langsung dituju anak tersebut dan langsung dicucukkan tusuk ke jantung bagian sebelah kiri lah itu kan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak terselamatkan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga menjadi korban pembunuhan. Mayat pria ditemukan dalam kondisi terbalut kain dan juga lakban di balkon sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Diduga mayat tersebut merupakan orang yang telah dilaporkan hilang sebelumnya oleh pihak keluarga. Sejumlah petugas kepolisian dari Ditreskrim Polda Metro Jaya mengevakuasi mayat pria dari sebuah kamar hotel di lantai 11 di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mayat pria bernama Jehan Putra ini diduga korban pembunuhan karena saat ditemukan posisi mayat berada di balkon hotel dan dalam kondisi terbalut kain serta terikat lakban. Sebelum ditemukan tewas, korban juga diketahui telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Saat ini jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri dan proses penyelidikan dugaan pembunuhan ditangani oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya. Pemirsa, seorang warga di Majalengka, Jawa Barat tewas dikeroyok massa setelah kepergok mencuri gabah dari lumbung padi. Polisi masih memeriksa sejumlah warga yang diduga menganiaya korban. Sejumlah warga desa Ligung, Kecamatan Ligung mendatangi Polsek setempat untuk dimintai keterangan terkait tewasnya Yayan, 35 tahun, yang dikeroyok massa karena mencuri gabah. Peristiwa yang terjadi Selasa dini hari itu bermula ketika Yayan mencoba mencuri gabah seorang diri dan aksinya diketahui pemilik. Pemilik gabah yang berteriak minta tolong membuat warga berdatangan ke lokasi. Korban mengalami luka bacok di kepala dan sekujur tubuh hingga meninggal dunia. Kepala Desa Ligung, Gunawan, membenarkan aksi pencurian yang dilakukan Yayan. Kejadian tersebut kurang lebih jam 1, dia ngebobol lumbung padi. Setelah dia membobol, yang punya lumbung tuh kaget teriak, barangkali itu maling-maling kan gitu ya. Akhirnya lari dikejar 1 kilo lah dari jalan raya. Dari TKP. Iya, hubungan gelap, masyarakat banyak, akhirnya sampai tergeletak ya. Sementara pihak Puskesmas Ligung mengatakan korban sudah meninggal saat tiba di Puskesmas. Memang seluruh badannya hampir bengkak karena mungkin benda tumpul, karena kalau dari ininya karena pengeroyokan. Artinya korban itu alami luka-luka selain benda tubuh juga benda tajam. Benda tajam. Banyak. Ada di belakang kepala, ada beberapa, tidak banyak, ada 3. Kondisi korban datang ke puskesmas apa sudah meninggal? Sudah. Kasus ini masih diselidiki aparat dari Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang siswa SMP di Waitenong, Lampung Barat dikeroyok hingga tewas oleh teman-temannya dan juga jasadnya ini dibuang ke sungai. Iya, dan polisi telah menangkap 6 orang tersangka yang merupakan teman sekolah korban. Misteri tewasnya AP, 13 tahun, siswa SMP yang ditemukan tewas di aliran sungai Waikabul, Kelurahan Pajar Bulan, Lampung Barat, 7 bulan lalu, akhirnya terungkap.
polisi kini telah menangkap 6 pelaku yang terlibat dalam kematian AP. Seluruhnya adalah teman sekolah korban. Menurut polisi, salah satu pelaku berinisial R dendam karena korban mengadu ke guru bimbingan dan konseling atau guru BP setelah diejek oleh teman-temannya. Pelaku R kemudian bertemu dengan 5 pelaku lainnya dan merencanakan pengeroyokan terhadap korban hingga korban tewas dan jenazahnya dibuang ke sungai. Jasad korban ditemukan pada 26 Januari lalu. Keluarga yang curiga karena menemukan luka lebam di tubuh jenazah langsung melakukan visum dan melaporkannya ke polisi. Seluruh pelaku ditahan di Polres Lampung Barat dan didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dalam proses hukumnya. Tersangka ini kalah mungkin masih timbul amarah atau dendam sehingga mereka merencanakan hal tersebut sampai dengan pengeroyokan dan mereka meninggal dunia si korban. Keenam pelaku terancam dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita bergabung dengan Kapolsek Sumber Jaya Lampung Barat, Kompol Eri Hafri. Selamat pagi, Pak Eri. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak Eri, terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Pak Eri, ini jenazah yang ditemukan sejak Januari ini, mengapa ini kasusnya baru terungkap saat ini, Pak Eri? Iya, jadi memang berawalnya ini ditemukan, jadi memang petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda kejadian itu belum begitu nampak. Ini pihak keluarga korban juga ya sudah memakamkan karena tidak ada untuk kejadian. Tapi kami masih melihat ada beberapa yang memang harus kami pastikan dulu dalam visum dan kami tetap melakukan penyelidikan. Walaupun secara laporan jelas ya keluarga belum. Termasuk kami mau minta otopsi juga ya keluarga menolak dari makam pasti. Baik, Pak Eri, untuk motif pembunuhannya sendiri ini apakah benar hanya karena saling ejek, Pak? Oh, iya, jadi motif ini sebenarnya korban ini memang sering dibully oleh tersangka ini. Pada kejadian itu di sekolah, kebetulan ini yang bully mereka ini sekolahnya kelasnya bersebelahan. Oke. Ini tapi karena dibully akhirnya korban ini sempat melawan dengan meja. Sehingga yang bully ini jadi tersinggung, marah. Nah, tindakan korban ini digunakan oleh teman-teman yang lain, jadi menyalahkan yang bully. Nah, sehingga yang bully ini marah dan pergi dari situ. Itu berawal dari sakit dan pengen di sana. Baik, Pak Eri, ini kan pelaku masih di bawah umur, Pak. Ini bagaimana proses hukumnya dan juga penanganannya, dan juga apakah ada pendampingan dari pihak-pihak terkait untuk mengikuti proses hukum ini? Oh iya, pasti. Karena para pelaku ini semuanya di bawah umur. Masih 12 tahun. Jadi dia didampingin oleh LPHI, dan orang tuanya. Dan kita proses ini ya diulik ke daerah untuk proses selanjutnya. Pak Eri, lantas untuk para petugas sendiri kendala yang dialami pada saat penyelidikan ini apa saja, Pak? Karena ini pelaku baru ditangkap nih, Pak. Iya, jadi memang kita cukup sulit dari awal, memang karena ini ditemukan di aliran sungai. Jadi memang bukti awal petunjuk tidak kita dapatkan. Hanya kita berdasarkan setelah dibawa ke puskesmas, kita melihat luka-luka ini apakah memang luka karena terseret ke sungai atau luka karena dianiaya. Dari situlah kita tetap melakukan penyelidikan, walaupun pihak keluarga ya tetap tidak mau diotopsi. Kami tetap melakukan penyelidikan, mencari informasi masyarakat yang tinggal di dekat kawasan sungai itu. Begitu juga dengan di sekolah-sekolah. Jadi memang kita datang ke sekolahnya, datang ke rekan-rekannya, beserta tetangga-tetangga ini juga kita carikan informasi sebanyak-banyaknya. Baik. Untuk mencari pelaku. Baik, terima kasih. Kompol Eri Hafri telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Sehat selalu, Pak.
Pemirsa, tim Paus Satres Narkoba Polres Asahan bersama TNI dan BNN menyisir lokasi yang diduga sebagai tempat peredaran narkoba. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi.